Bapa, biarlah sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapi pemberitaan firman-Mu pada kesempatan malam hari ini. Bapa yang menjamah setiap hati, dan kami percaya malam hari ini firman-Mu boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami semua. Biarlah Tuhan Kau gemburkan setiap tanah hati kami semua. Urapi pelayanan anak-Mu malam hari ini. Di dalam nama Yesus berikan pengurapan yang baru, dan kami percaya nama Yesus Kristus yang ditinggikan pada kesempatan malam hari ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Atau saudara nontonnya mungkin di siang hari, selamat siang. Ya, ataupun saudari nontonnya di pagi hari, selamat pagi. Ya, buat kita semua. Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam Kristus, ya, di dalam setiap kehidupan kita semua. Halo buat kalian semua. Saudara yang terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, saudara jangan lupa untuk tulis di dalam kolom komentar. Ya, terberkati lewat Gen Z Level Up. Ya, terberkati lewat Gen Z Level Up ya. Saudara bisa sebutkan kota dari mana saudara ada. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam Kristus, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Shalom ya buat kalian semua, orang-orang muda ataupun orang-orang yang rindu mau datang kepada Tuhan, khususnya lewat channel Pastor Deso. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kalian semua. Terima kasih buat teman-teman semua yang menulis ya, terberkati lewat Gen Z Level Up. Saudara juga bisa sebutkan kota dari mana saudara ada ya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudari yang terkasih, khususnya Gen Z, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Saudara-saudaraku, ya beberapa waktu yang lalu, ya ada Pak dosen sedang berbincang dengan mahasiswanya. Matanya sembab, suaranya lili berkata, "Pak dosen, saya baru saja baca artikel tentang titik tidak kembalinya perubahan iklim. Nanti kondisi bumi akan seperti ini, semakin itu dan lain sebagainya." Lalu kemudian anak muda ini, ya dia juga menyampaikan kepada bapak dosennya. Lalu saya melihat berita lowongan kerja sudah semakin susah ke depannya, Bapak. Terus saya juga membuka media sosial, lihat teman-teman seangkatan saya kelihatannya pada sukses semua di dalam setiap kehidupan mereka. Saya cuma bisa tutup HP, lalu kemudian saya menangis. Rasanya masa depan itu seperti jurang yang gelap, dan saya di ujung tanduk sendirian. Dia berkata kepada Pak dosennya. Saudara, mungkin ada di sini pernah merasakan hal yang sama. Perasaan bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Perasaan bahwa kita sedang dibebani oleh masa depan yang terasa seperti momok yang menakutkan di dalam setiap hidup kita semua. Bapak Ibu saudari, hari ini firman Tuhan punya jawaban yang bukan sekedar teori, tetapi sebuah jangkar bagi jiwa yang sedang gelisah hari-hari ini. Khususnya buat kalian semua Gen Z. Bayangkan hidup Gen Z seperti sedang memegang remote control untuk sebuah TV raksasa di dalam setiap hidup kalian semua. Jadi setiap kalian scroll, ya kalian lagi ganti channel satu, yaitu berita krisis iklim dalam setiap hidup kalian semua. Lalu kemudian lagi pindah lagi channel yang kedua. Saudara-saudari yang terkasih, ada prediksi resesi ekonomi di dalam setiap kehidupan kalian semua. Kita ganti lagi ke channel yang ketiga, oh ada perang, ada konflik global di dalam setiap kehidupan kita semua. Lalu kemudian kita ganti lagi ke channel yang keempat. Ternyata standar kesuksesan yang tidak terjangkau dalam setiap kehidupan kita semua. Kita menonton orang-orang yang sudah sukses, tapi saudari standar kesuksesan itu tidak terjangkau dalam hidup kita semua. Otak dan hati kita tidak dirancang sebenarnya untuk menampung semua hal itu. Semua bad news ini dalam waktu yang singkat. Saudara, hasilnya ketika saudara mulai menonton hal-hal demikian, kita mengalami ya namanya information anxiety dalam setiap kehidupan kita semua. Atau saudara dan saya mengalami scroll anxiety dalam kehidupan kita. Sebuah kecemasan yang modern yang membuat kita merasa kecil, yang membuat kita merasa tidak berdaya, yang membuat kita merasa takut untuk melangkah di dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi hari ini saya mau mengingatkan bahwa Yesus, Sang Empunya kehidupan kita semua, ingin mengambil remote control itu dari setiap tangan-tangan kita semua.
Ya, setiap tangan-tangan yang lelah membaca ini, membuka ini, menonton ini, dan lain sebagainya. Saudara, dia ingin menggantinya dengan sebuah perspektif kekal. Dia tidak akan mematikan TV realitas kehidupan kita semua, tetapi dia akan menunjukkan guide-nya. Dia akan menunjukkan panduannya di dalam setiap hidup saudara. Dan firman-Nya agar kita bisa memahami tayangan-tayangan hidup ini dengan benar, tanpa harus diteror oleh ketakutan dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kalian terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, jangan lupa sambil tap-tap layar. Ya, jangan ragu untuk tap-tap layar. Jangan ragu untuk share kepada setiap teman-teman muda yang lain. Jangan ragu juga untuk menerbangkan gift kalau kalian terberkati tentunya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari saat hari ini saya mau mengajak kita semua untuk Gen Z, ya, untuk mengelola setiap kecemasan akan masa depan dengan kepercayaan penuh kepada kedaulatan Allah, kedaulatan Tuhan, sehingga saudara hal-hal ini bisa mengatasi kegelisahan Gen Z, ya, tentang perubahan iklim, tentang ekonomi, tentang ketidakpastian global, tentang pendidikan, studi, masa depan, ya, sehingga kalian semua bisa percaya pada pemeliharaan dan janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Mari saudara, kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34, saudara-saudari yang terkasih. Demikian firman Tuhan secara garis besarnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Perhatikanlah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada mereka? Sebab itu janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, ya, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Teman-teman semua, hari ini saya ingin berbicara dari hati ke hati. Saya memahami bahwa kalian generasi Z atau Gen Z tumbuh dengan layar yang penuh dengan berita-berita yang menakutkan. Kamu menyaksikan real time, ya, gunung es yang lagi mencair, gempa bumi, tanah bergerak, dan lain sebagainya. Saudara dikasih oleh Tuhan, kebakaran di sana sini, ya, baik di hutan, baik di perumahan, ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Kalian menyaksikan secara real time hal-hal ini, bahkan ketegangan-ketegangan global yang tidak pernah benar-benar reda di dalam setiap kehidupan kita semua. Kalian dijejali, ya, di dalam setiap hidup kalian semua dengan prediksi ekonomi yang suram, biaya hidup yang semakin melambung, dan pertanyaannya, apa masa depanku nanti? Gimana nanti masa depanku nanti? Saudara, kecemasan ini nyata buat Gen Z. Buat orang-orang muda, kecemasan-kecemasan ini nyata. Ini bukanlah imajinasi atau drama dalam setiap kehidupan kita semua, ya. Bukan drama. Ini adalah beban yang dipikul oleh sebuah generasi yang merasa masa depannya tidak pasti. Dalam bahasa sehari-hari ini disebut scroll anxiety, atau kecemasan yang datang setiap kali kita scroll berita, scroll media sosial, ya, scroll anxiety namanya. Tetapi firman Tuhan hari ini pada kesempatan saat hari ini menawarkan sebuah perspektif yang radikal, sebuah paradigma yang tentunya rindu mengajak saudara dan saya untuk menata ulang hati, menata ulang pikiran kita semua pada kesempatan saat hari ini. Saudara, mari kita sama-sama belajar untuk mengelola kecemasan ini dalam setiap kehidupan kita semua, tentunya dengan kacamata iman Kristen. Yang pertama, saya mau mengajak kita semua untuk mengenali akar kecemasan itu, yaitu ilusi kontrol dalam setiap kehidupan kita semua. Matius 6 ayat 27. Yesus bertanya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara-saudari yang terkasih, Gen Z, orang-orang muda dimanapun kalian berada,
akar dari kecemasan kita seringkali adalah ilusi kontrol. Kita merasa kita harus bisa mengendalikan segala sesuatu di dalam setiap hidup kita semua. Kita memastikan iklim global baik-baik saja. Kita memastikan lewat setiap layar yang kita tonton itu, ekonomi berjalan dengan baik, stabilitas ekonomi. Ya, bahkan jalan kehidupan kita sendiri. Gen Z adalah generasi yang terdidik, yang terinformasi dengan baik. Saudara, yang justru membuat kalian sadar betapa sedikitnya kendali yang kita miliki atas hal-hal besar ini. Tetapi Tuhan Yesus, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sedang menegur kita dengan lembut. Stop. Bahwa kita ini semua dirancang, ya saudara, bukan untuk menanggung setiap beban ini dalam setiap hidup kita semua. Kekhawatiranmu tidak akan menambah satu detik pun dalam hidupmu. Amin. Kekhawatiran kita semua tidak akan menambah setiap satu detik pun dalam kehidupan kita semua. Justru itu menguranginya, ya, dengan menggerogoti damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ilusi kontrol inilah yang diperkuat oleh scroll anxiety tadi. Setiap scroll adalah usaha untuk mendapatkan informasi. Mungkin kita berpikir untuk merasa lebih siap, untuk lebih terkendali di dalam setiap hidup kita semua. Tetapi justru yang terjadi, kita malah kewalahan terhadap informasi-informasi yang banyak itu. Kita tidak bisa memfilter mana informasi-informasi yang bisa membangun setiap kehidupan manusia batiniah kita semua. Saudara, hati-hati dengan scroll. Makanya kalau sudah menemukan channel Pastor Deso, gak usah scroll lagi. Diam, duduk, diam, tenang dalam hadirat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, teman-teman semua. Mari. Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 27 dengan sangat gamblang bertanya, siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Pertanyaan ini menyentuh akar masalah dalam setiap kehidupan kita semua. Kecemasan adalah tanda bahwa kita sedang mengambil alih peran Tuhan. Kita berpikir seolah-olah dengan cukup khawatir, ya, kita bisa mengendalikan hasilnya. Ini adalah ilusi. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah ilusi. Saudara, kenalilah akar kecemasan setiap kehidupan kita semua adalah, saudara, ilusi dari kontrol itu. Kita berpikir kita bisa menguasai, ya, kita bisa mengontrol setiap apa yang kita tonton, kita dengar. Padahal tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Saudara, di dalam Lukas pasal 10 ayat 38, ada seorang bernama Marta yang sibuk sekali melayani. Dia mengkhawatirkan banyak hal. Dia merasa semuanya harus terkendali. Dia merasa semuanya harus sempurna dalam setiap kehidupannya. Tetapi Yesus menegurnya dengan lembut. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Saudara, kekhawatiran Marta membuatnya kehilangan fokus pada hal yang paling penting dalam setiap kehidupannya saat itu. Yaitu hadirnya Yesus sendiri di tengah-tengah kesibukannya. Teman-teman semua, Gen Z dimanapun kalian berada, atau orang-orang yang rindu untuk terus bertumbuh dalam setiap kehidupan imanmu kepada Tuhan. Saya mau mengajak kita semua, kecemasan tidak akan menghasilkan apa-apa. Kecemasan tidak akan menghasilkan apa-apa selain kekosongan di dalam setiap hidup jiwamu. Ia hanya menguras energi, ia hanya menguras emosional kita semua. Dia menguras spiritual kita semua tanpa menyelesaikan masalah. Saudara-saudari, kekhawatiran itu adalah beban yang tidak Tuhan rancang untuk kita pikul. Amin. Kekhawatiran adalah beban yang tidak Tuhan rancang untuk saudara dan saya pikul. Kita ini diciptakan bukan untuk mengendalikan, tetapi supaya saudara dan saya bergantung kepada Sang Pencipta. Amin, teman-teman semua. Ayo, sebelum kalian mulai tenggelam, ya, ke dalam scrolling atau doom scrolling, atau mungkin overthinking tentang masa depan kalian semua, saudara, ayo kita pause. Tanyakan kepada diri kita sendiri, ya teman-teman semua, apakah dengan mengkhawatirkan hal ini situasinya akan berubah? Ketika saudara mengkhawatirkan hal itu, apakah situasinya akan berubah? Saudara mengkhawatirkan lagi hal yang lain, apakah situasinya akan berubah? Saudara, jawabannya, kalau jawabannya saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, ketika saudara sudah bertanya
dan jawabannya ternyata tidak, saudara serahkanlah kekhawatiran itu di dalam doa. Serahkanlah setiap kekhawatiran itu di dalam doa. Tuliskanlah kekhawatiranmu di notes ponselmu, lalu post, ya, serahkan kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kalian semua. Kenali, ya, pemicu setiap kecemasan di dalam setiap kehidupan kita semua. Apakah itu mungkin dari timeline media sosial, mungkin juga dari berita-berita tertentu yang kita tonton, kita baca, atau mungkin juga kita berbicara dengan kawan, dengan teman, ya, dengan orang-orang tertentu, sehingga memicu setiap kecemasan dalam kehidupan kita semua. Kenali pemicunya. Saudara, dengan kita mengenali setiap pemicunya dengan sadar, maka kita akan batasi setiap paparan terhadap pemicu-pemicu ini. Amin. Ini bukan lari dari masalah. Ini menjaga hati, menjaga pikiranmu. Ya, dari setiap pemicu akan setiap kecemasan. Kalau sudah tahu, ya, kamu ketika nonton medsos, mendengar berita-berita, akhirnya melahirkan setiap kecemasan, lebih baik saudara batasi, gak usah nonton hal demikian. Amin. Ya, langsung blok, saudara yang kasih lihat Tuhan. Langsung, ya, tidak ikuti orang-orang tersebut di dalam setiap hidup saudara. Ayo, ini yang pertama, supaya saudara menyadari, mengenali akar kecemasan. Ya, saudara sedang ilusi kontrol dalam setiap hidupmu. Yang kedua, teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengelola kecemasan, ya, akan setiap masa depan, tentunya dengan kehidupan iman kekristenan. Mari, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, alihkan fokus. Alihkan fokus kita dari pemeliharaan Allah. Ya, kita percaya dalam setiap hidup kita semua ada pemeliharaan Allah. Bukan berdasarkan persediaan dunia. Alihkan fokus kita. Yang tadinya kita bergantung kepada persediaan dunia dalam setiap hidup kita semua. Saudara, kita mulai mengalihkan fokus itu kepada pemeliharaan Allah yang ajaib. Kepada kedaulatan Allah. Matius 6 ayat 26, ayat 28 sampai 30. Yesus tidak berhenti kepada teguran. Dia mengalihkan fokus kita dari masalah kepada pribadinya. Saudara, perhatikanlah burung-burung di langit dikatakan di sana. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Yesus bukan hanya menyuruh kita, saudari, untuk lari dari tanggung jawab. Dia sedang mengajak kita untuk melakukan, ya, Bapak Ibu saudari ini kasih lihat Tuhan, spiritual recovery, ya, spiritual yang seharusnya saudara dikembalikan fokusnya kepada kehidupan spiritual. Yesus mengajak kita semua untuk melakukan spiritual yang terus diperbaharui dalam setiap hatimu dan hatiku. Saudara, dari ancaman kita pindahkan setiap pikiran-pikiran kita semua kepada pemeliharaan. Daripada saudara dan saya fokus atau terpaku pada ancaman perubahan iklim lah. Ya, saudara ini kasih lihat Tuhan, dia mengajak kita memandang Sang Pencipta alam semesta yang masih memegang kendali penuh atas setiap kehidupan kita semua. Bumi ini adalah miliknya. Amin, Bapak Ibu saudari. Ayo, daripada saudara memikirkan setiap perubahan iklim, memikirkan lagi nanti gempa. Ada juga tuh orang yang memikirkan gempa, saudari. Ya, di medsos dia sudah menulis nanti bukan tanggal, ya, tetapi kode-kodenya dia kasih tahu, ya, untuk kita bersiap dan lain sebagainya. Saudara, kalau kita mendengarkan itu lalu kemudian yang ada kita menjadi takut, menjadi khawatir daripada menonton hal-hal demikian. Saudara, ayo kita mempercayakan setiap kehidupan kita semua yang tadinya mungkin ketika kita menonton, aduh, ancaman nih kalau ada gempa. Saudara, kita fokus kepada pemeliharaan Allah. Sekalipun gempa itu terjadi dan lain sebagainya, saudara, Dia adalah Allah yang memelihara setiap hidup kita semua. Amin. Dia adalah Allah yang memelihara setiap kehidupan umatnya di dalam setiap kehidupan kalian semua. Daripada kalian mendengar setiap ketidakpastian, saudara, alihkan setiap pikiran kita kepada setiap kebaikan. Alih-alih cemas akan setiap ketidakstabilan ekonomi, saudara, dia mengingatkan kita akan Bapa yang mengetahui setiap kebutuhan-kebutuhan kita. Bahkan lebih dari yang kita sendiri pahami di dalam setiap hidup saudara dan saya. Kata kuncinya ada di ayat 32. Ya, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ini adalah panggilan personal. Ini adalah tentang relasi.
Saudara, Allah bukanlah sebuah kekuatan alam yang jauh, ya, yang transenden, yang jauh daripada setiap kehidupan manusia. Tetapi Dia adalah Bapa yang penuh dengan perhatian. Amin. Dia tahu setiap detail kehidupan kita semua. Dia tahu. Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, inilah yang kedua. Saudara diingatkan. Dan saya mau mengajak kita semua untuk mengalihkan fokus, ya, bukan kepada persediaan dunia, fokuslah kepada pemeliharaan Allah. Yesus memerintahkan kita untuk memperhatikan burung dan bunga bakung di padang. Saudara, kata memperhatikan ini adalah sebuah perintah yang aktif. Ini bukan sekedar melihat, tetapi meneliti dengan seksama. Meneliti dengan seksama, sehingga saudara dan saya sampai kepada kesimpulan iman dalam setiap kehidupan kita semua. Jika Allah memelihara ciptaannya yang fana dengan begitu setia, apalagi kita yang adalah gambar dan rupa daripada Allah. Amin. Teman-teman semua, ayo kita belajar di dalam setiap kehidupan Elia, di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Di tengah-tengah kelaparan hebat pada saat itu, Tuhan memerintahkan Elia untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit. Di sana Tuhan menyediakan air, ya. Tuhan menyediakan air bagi Elia dari sungai dan menggunakan burung-burung gagak untuk membawakan roti, membawakan daging, ya, dari pagi dan juga petang, saudara yang kasih oleh Tuhan. Perhatikanlah, Allah menggunakan agen yang tidak lazim. Apa itu agen itu, saudari? Dia menggunakan burung gagak. Mustahil nggak secara logika manusia? Seharusnya itu mustahil. Ya saudari, masa sih burung gagak membawa roti, membawa daging? Tetapi itulah yang dikatakan firman Tuhan. Saudara, di tengah-tengah krisis nasional, ya, di dalam setiap kehidupan umat itu pada saat itu atau bangsa itu, saudara, Tuhan memelihara hambanya ini di dalam setiap kehidupan Elia. Ini menunjukkan bahwa sumber pemeliharaan kita bukanlah kondisi ekonomi. Bukanlah kondisi ekonomi di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudari. Melainkan kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Allah. Saudari yang dikasih oleh Tuhan, bahwa sumber pemeliharaan kita hanya ada di dalam kedaulatan Allah. Maka belajarlah mempercayakan hidupmu kepada kedaulatan Allah. Ya, gak usah pusing-pusing mikirin berita ekonomi, ya, mikirin berita politik, mikirin kondisi bangsa, kondisi ini dan lain sebagainya. Aduh, nanti lowongan kerja, aduh makin sedikit, dan lain sebagainya. Gak usah pusing-pusing mikirin itu semua. Yang penting kita melakukan bagian kita. Amin, teman-teman semua, jangan malas. Sebagai orang-orang muda, jangan malas. Ya, di dalam setiap hidup saudara. Mungkin kalau kalian belum bekerja, ya, saudara tebar 100 lamaran pekerjaan. Kalau perlu 500 lamaran pekerjaan. Dan saya percaya dari 500 itu mungkin nanti 1-2 pekerjaan akan nempel dalam setiap kehidupan saudara. Ya, saudara akan diterima. Jangan melamar baru 50, 100, aduh gak dapat Tuhan. Ya, 150, 200 udah ditebar belum dapat Tuhan, udah deh nyerah. Udah gak mau ngelamar lagi. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan. Ayo, kita tetap lakukan bagian kita, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, tetap kita melamar lewat online, offline dan lain sebagainya. Kita percaya Tuhan pasti memberikan kalian pemeliharaannya yang sempurna. Asal jangan malas. Amin ya. Dalam setiap kehidupan kita semua. Asal jangan malas. Saudara, pemeliharaan Allah itu kreatif. Ya, tepat waktu. Perhatikan baik-baik. Lewat setiap kisah Elia ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar bahwa pemeliharaan Tuhan itu kreatif dalam hidup kita semua. Kita berpikir mungkin hanya dari satu jalan yang di sana. Ternyata Tuhan membuka jalannya bukan yang di sana, tetapi yang dari sana atau dari sini. Bapak Ibu Saudari, teman-teman semua dari situ dan lain sebagainya. Pemeliharaan Allah itu kreatif. Pemeliharaan Allah itu tepat waktu dan seringkali datang melalui setiap jalan-jalan yang tidak terduga. Dan sering sekali Pastor Ndeso mengalami setiap hal itu. Jalan-jalan Tuhan itu tidak terduga. Bahkan menurut kami itu terlambat. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan ternyata tidak terlambat. Amin. Ayo, percayalah kepada pemeliharaan Tuhan yang kreatif itu.
yang tepat waktu itu, yang seringkali juga datang melalui jalan-jalan yang tak terduga di dalam setiap hidup kita semua. Mari Bapak Ibu Saudari, teman-teman semua, kita belajar fokus, ya, setiap fokus kita semua harus berpindah dari besarnya masalah kita kepada kebesaran dan kebaikan pemelihara setiap hidup kita semua. Yang setuju katakan amin. Mari Gen Z, ya, buatlah catatan syukur setiap harimu. Di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi, tuliskanlah 3 hal yang masih Tuhan beri hari ini. Apa contohnya? Makan. Masih bisa makan nggak semua di sini? Masih bisa makan. Ya, masih punya teman nggak? Puji Tuhan masih punya kawan. Masih punya wifi nggak? Ya, puji Tuhan masih punya wifi, paket data. Ya, saudara masih bernafas semua di sini? Apa di sini sudah pada mati semua? Puji Tuhan, udara untuk bernafas. Ya, saudara nggak perlu bayar pakai oksigen dalam setiap hidup saudara. Ya, ayo belajarlah untuk menuliskan catatan syukur harian. Ini melatih otak iman kita semua untuk melihat pemeliharaan Tuhan, bahkan di dalam setiap hal-hal yang kecil. Amin, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Ada loh orang-orang muda, ada loh masih anak-anak, ya sudah kena gagal ginjal, mesti cuci darah dari sejak masih kecil, atau mungkin sejak muda. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada minum-minum yang salah dalam setiap hidup mereka. Kalian gak seperti itu toh? Kalian masih sehat, bersyukur. Saudara, mari, ya, latihlah otak imanmu untuk melihat pemeliharaan Tuhan, bahkan di dalam setiap hal-hal kecil yang nampaknya sepele dalam kehidupanmu. Amin, ya. Masih punya papa mama, masih punya adik dan kakak untuk curhat. Punya adik dan kakak jangan untuk diberantemin. Ya, teman-teman semua, ya, bersyukur punya saudara dalam setiap kehidupan kalian semua, sehingga kalian bisa saling berbagi, saling share, saling menolong satu dengan yang lain dalam setiap hidup kalian semua. Jangan diberantemin, jangan dijauhin di dalam setiap hidup kalian semua. Ya, kalau kita masih punya saudara, masih punya Cece, masih punya Koko, masih punya Cici, masih punya adik, abang dan lain sebagainya, saudara syukuri semua itu dalam setiap hidup kita semua. Amin, ya. Jadi ayo bagikan, ya, mungkin dengan teman dekatmu, dengan komunitasmu, tentang satu kali di mana kamu mengalami pertolongan dan pemeliharaan Tuhan yang tidak terduga. Bagikan hal itu. Jangan hanya diam saja. Ketika kalian sudah mendapatkan pemeliharaan Tuhan, bagikan setiap testimoni-testimoni itu dalam setiap komunitas maupun keluarga yang kau punya. Bagikan itu. Saudara, ayo, dengan kita mendengarkan, dengan kita menceritakan ulang karya Tuhan, itu membangun iman kolektif, ya, dan mengingatkan kita bahwa Tuhan masih aktif bekerja sampai hari ini. Amin, teman-teman semua. Tuhan masih aktif bekerja sampai hari ini di dalam setiap hidup kita semua. Inilah yang kedua, Pastor Deso lagi mau mengajak kita semua untuk mengalihkan fokus, ya, bukan kepada persediaan dunia, tetapi kepada pemeliharaan Allah. Yang ketiga, ya, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, untuk mengelola kecemasan, ya, atas setiap masa depan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentunya dengan kepercayaan penuh kepada kedaulatan Tuhan. Yang ketiga, kita belajar pada kesempatan saat hari ini. Saudara, yang ketiga, kita mau belajar untuk memelihara pola pikir iman. Karena di Matius 6 ayat 33 sampai 34 dikatakan, ya, hari ini cukup. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya duduk dan bermalas-malasan? Sama sekali tidak. Yesus memberikan sebuah perintah yang aktif, ya, saudari, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ini adalah penawaran dari Tuhan untuk mengganti pola pikir cemas itu dengan pola pikir iman. Ya, ganti pola pikir cemas itu dengan pola pikir iman. Dikatakan di sana, carilah dahulu kerajaan Allah yang pertama. Saudara, carilah kerajaan Allah. Apa yang Allah pedulikan di dalam setiap hidup kita semua? Mungkin itu keadilan, mungkin itu belas kasih, mungkin itu mengelola bumi, ya, di dalam setiap kehidupan kalian semua. Mungkin itu membawa terang kepada sesama. Fokuslah kepada peranmu dalam rencana besarnya. Fokuslah, ya, kepada setiap peran kita masing-masing dalam setiap rencana Allah yang lebih besar lagi. Bukan hanya kepada setiap masalah-masalah kita semua yang kecil itu.
Ya teman-teman semua, ayo, itulah kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Lalu kemudian di sana dan kebenarannya. Hiduplah di dalam kekudusan. Kalau saudara belajar kebenaran firman Tuhan, saudara juga akan menjalani hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam integritas. Hidup di dalam ketergantungan penuh kepada Tuhan. Itulah kalau saudara dan saya mencari dahulu kebenarannya. Bukan hanya memenuhi setiap pengetahuan, knowledge kita semata di dalam setiap hidup saudara dan saya. Tetapi ketika kita belajar kebenaran firman, maka firmannya itu akan membawa setiap hidup kita semua untuk belajar hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam integritas maupun ketergantungan yang penuh kepada Tuhan. Amin. Inilah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan mencari kerajaannya. Kita semua sedang mengalihkan energi kita, ya, dari mengkhawatirkan masa depan yang tidak bisa kita kendalikan. Masa depan saudari yang saudara pikirkan itu tidak bisa saudara dan saya kendalikan. Saudara, ayo kita mengalihkan energi kita dari mengkhawatirkan masa depan itu kepada menginvestasikan hidup kita dalam hal-hal yang kekal. Hal-hal yang bermakna di dalam hidup saudara dan saya. Dan akhirnya di ayat 34 memberikan kita kebijaksanaan, ya, yang praktis untuk kita hidupi sehari-hari. Jangan khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, ingat baik-baik, Tuhan memanggil kita untuk hidup di dalam anugerahnya yang cukup untuk hari ini. Gak usah pikirin besok, minggu depan, tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi jadi apa. Biarin tuh yang pusingin orang-orang yang, ya, dunia motivator tuh Bapak Ibu Saudari yang biasa berpikir seperti itu. Kita harus pikirin nanti 5 tahun lagi, 7 tahun lagi mau jadi apa, 10 tahun lagi mau jadi apa, 15 tahun lagi mau jadi apa. Itu biasanya motivator-motivator. Tetapi firman Tuhan tidak mengajarkan demikian. Firman Tuhan mengajarkan Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan, saudara, hiduplah, ya, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari besok punya kesusahannya sendiri. Yang penting hari ini kita bisa lewati bersama dengan Tuhan. Amin. Hari ini sudah selesai, besok dia akan memberikan, ya, hikmatnya, kasih karunia-Nya untuk menghadapi hari itu lagi. Besoknya lagi seperti itu lagi, ya, seperti itu lagi. Saudara ini kasih lihat Tuhan, dia akan memampukan kita untuk melewati kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Amin, teman-teman semua yang dikasih lihat Tuhan. Ayo, Tuhan memanggil kita untuk hidup di dalam anugerahnya yang cukup untuk hari ini. Saudara, iman bukanlah percaya bahwa masa depan akan berjalan sesuai keinginan kita. Bukan. Iman itu adalah percaya bahwa Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang akan memegang kita. Apapun yang terjadi masa kini saudara, bahkan di masa depan saudara. Amin. Itulah iman yang benar. Ya, saudara yang kasih lihat Tuhan, kita percaya bahwa Tuhanlah yang berdaulat. Ya, bukan kita percaya bahwa masa depan akan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Bukan. Ya, kita percaya bahwa Tuhanlah yang berdaulat, memegang setiap kehidupan kita semua. Apapun yang terjadi di masa depan kita semua. Ayo, teman-teman semua, Gen Z ataupun setiap orang-orang yang rindu malam hari ini untuk merenungkan setiap firman Tuhan ini. Kurangi waktu untuk men-scroll berita-berita negatif. Ganti semuanya itu, ya teman-teman semua, dengan scroll firman Tuhan. Ketika sudah mendapatkan firman Tuhan, diam dulu, duduk dulu, diam tenang, renungkan baik-baik. Ya, setiap firman Tuhan yang saudara dapatin mungkin di media sosial, pasanglah, ya teman-teman semua, ayat harian di home screen handphone kita masing-masing. Pasang itu besar-besar, ya, sehingga itu mengingatkan kita semua. Setiap hari, ya, sebelum saudara beraktivitas, pasang itu besar-besar. Kalau di handphone itu namanya widget, ya. Apa tuh namanya? Widget, betul ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, itu di home screen kita, di layar handphone kita semua. Saudara bisa pasang ayat harian di situ. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ayo, belajarlah untuk terus melangkahkan kehidupan imanmu. Percayalah pada kedaulatan Tuhan di dalam setiap hidup saudara. Bukan berarti kita malas-malasan, bukan berarti kita pasif. Saudara, itu berarti kita taat. Taat di dalam setiap langkah-langkah yang bisa kita ambil hari ini. Ya, belajar, kalau saudara masih belajar, belajar dengan giat. Studi dengan giat, baik di sekolah, di kampus, belajar dengan giat.
Ya, kalau saudara ya berbisnis, berusaha, bekerja, saudara belajar untuk berhemat dengan bijak, menabung. Ya, saudara ini kasih oleh Tuhan, belajar untuk terlibat dalam aksi pelestarian lingkungan. Itu sebagai bentuk pengelolaan ciptaan Tuhan. Lakukanlah bagian kita dan serahkanlah hasilnya kepada Tuhan dalam setiap hidup saudara. Ayo gali talenta kita semua. Ya, saudara mungkin pintar bernyanyi, galilah ya di dalam setiap nyanyimu itu supaya suaranya semakin baik, semakin baik, semakin baik. Ya, yang tadinya mungkin ada fals satu sedikit, sudah lama kelamaan makin baik. Ya, kita belajar. Ya, mungkin saudara yang dikasih oleh Tuhan kita pintar untuk membuat bahasa pemrograman. Ya, galilah itu, belajarlah terus di situ sampai saudara nanti menjadi orang yang pintar, yang membuat aplikasi, membuat AI dan lain sebagainya, robot AI dan lain sebagainya dalam setiap kehidupan kalian semua. Kalian dicari perusahaan-perusahaan karena memang sejak masa muda kalian semua kalian belajar, mungkin ya itu dunia pemrograman ya, di dalam setiap mungkin ada front developer, Bapak Ibu khusus front end developer, atau mungkin ada juga yang di back end yang benar-benar mengerjakan semuanya itu ya di dalam setiap hidup mereka. Itu buat kalian yang suka membuat hal-hal itu ya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ayo terus gali potensi dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, jangan pacaran terus ya, jangan bucin terus, jangan ya. Ayo kita belajar. Nanti pacarnya nanti ketemunya lagi pelayanan saja dalam setiap hidup kalian semua. Jangan setiap hari saudara ya bisa mengalokasikan waktu buat pacaran, tetapi buat melayani Tuhan boro-boro dialihkan waktunya atau disediakan waktunya. Ayo kita ganti, nanti ketemunya pas waktu pelayanan saja kita semua. Setiap Senin sampai Jumat, saudara yang dikasih oleh Tuhan, isi hari-harimu ya dengan menggali setiap potensi yang sudah Tuhan percayakan dalam setiap hidup kita semua. Saudara, berkomunitaslah. Berkomunitaslah. Bukan hanya koneksi virtual. Temukanlah komunitas-komunitas, baik itu di Komsel, ya di pemuda-pemudi yang bisa menopang kita semua. Saudara, tempat kalian bisa berbagi pergumulan. Ya, tempat kalian bisa saling menguatkan di dalam iman. Kalau saudara menemukan komunitas-komunitas itu, belajarlah bertumbuh di dalamnya. Dan jadikanlah channel Pastor Ndeso salah satu tempat di mana saudara juga bisa, mungkin ada mau sharing, saudara lagi bergumul, saudara mau belajar kebenaran firman Tuhan, jadikanlah channel Pastor Ndeso sebagai sahabatmu untuk terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Kita percaya bukan Pastor Ndesonya, saudara yang memberikan pertumbuhan, tetapi firman Tuhan melalui Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Teman-teman semua, ayo kita bisa saling menguatkan. Karena iman itu tumbuh di dalam komunitas, bukan di dalam isolasi, bukan di dalam kesendirian, di dalam kehidupan saudara dan saya. Inilah yang ketiga, saya mau mengajak saudara dan saya, mari saudara hari ini cukup. Ya, inilah pola pikir iman. Hari ini cukup, gak usah mikirin hari besok, gak usah mikirin nanti minggu depan, gak usah mikirin tahun depan. Percayalah, saudara, kita sudah membuat perencanaan. Ya, buatlah perencanaan itu. Tetapi ingat, jangan sampai itu mempengaruhi. Aduh, nanti besok gimana ya? Aduh, jadinya khawatir, jadinya cemas. Ya, buatlah rencana-rencana sebisa yang kita bisa buat dalam setiap hidup kita semua. Ya, serahkanlah hasilnya kepada Tuhan dalam hidup saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dengan memelihara pola pikir iman ini, hari ini cukup. Saudara, karena di sana ada perintah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini adalah sebuah strategi ilahi, yaitu mencari, berarti saudara sedang mengarahkan seluruh tujuan, mengarahkan seluruh energi, mengarahkan seluruh perhatian kita kepada sesuatu yang kita mau tuju itu. Ketika kerajaan Allah, yaitu pemerintahan, kehendak dan rencananya di dunia ini menjadi prioritas utama kita, maka Bapak Ibu Saudari teman-teman semua, kita menyelaraskan diri kita dengan sang sumber segala pemelihara itu dalam hidup saudara. Amin. Janji semuanya akan ditambahkan kepada kita semua. Itu adalah janji bahwa Allah akan memenuhi segala yang kita butuhkan untuk menjalankan misi yang Dia percayakan dalam hidup kita masing-masing. Amin teman-teman semua. Belajarlah dari Yusuf. Ya, pada saat itu hidup Yusuf penuh dengan ketidakpastian. Dia dijual, dia menjadi budak, dia difitnah, dia gak diingat orang, dia dipenjara dalam setiap kehidupan Yusuf. Namun dalam setiap fase kehidupan Yusuf dicatat
bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Amin. Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf tetap setia. Yusuf tetap berintegritas. Dia meyakini setiap kebenarannya yang dia hidupi di dalam setiap hidupnya. Saudara, di dalam setiap peran sekecil apapun yang Yusuf jalani, baik sebagai budak, baik sebagai kepala penjara, saudara, dia tetap setia dan dia tetap berintegritas. Amin. Gimana kalau kita terjadi atau kehidupan Yusuf terjadi dalam hidup kita semua? Mungkin sulit sekali ya kita melihat gambaran besarnya. Mungkin kita akan fokus, Tuhan kenapa aku ada di penjara, Tuhan kenapa saudara-saudaraku seperti itu, kurang ajar mereka semua Tuhan, aku dendam, aku benci sama mereka semua. Mungkin kalau itu kita, ya saudara yang kasih Tuhan, kisah Yusuf itu terjadi dalam hidup kita, mungkin itu yang kita lakukan, mungkin ya saudara yang kasih Tuhan. Tetapi belajarlah, saudara yang kasih Tuhan, Yusuf fokus pada tanggung jawabnya. Bukan nanti dia mikirin mimpinya terus. Oh nanti aku akan menjadi orang yang hebat. Nanti aku akan menjadi orang hebat. Dia tidak seperti itu. Saudara, Yusuf fokus pada tanggung jawabnya hari ini. Di dalam setiap hidupnya. Dan Tuhan yang membuka jalan untuk masa depannya yang besar. Dalam kehidupan Yusuf. Saudara, Yusuf itu tidak mengkhawatirkan hari besok. Tetapi dia mengelola hari ini dengan baik. Amin. Dengan baik di hadapan Tuhan. Jadi kalau sudah diberikan hari ini, jalani dengan baik. Jadilah berkat bagi sesama. Layani ya sesamamu, keluargamu, orang tuamu, anak-anakmu, suamimu, istrimu, siapapun mereka yang dihadirkan ya oleh Tuhan. Kelolalah hari ini dengan baik di hadapan Tuhan. Amin. Jangan mikirin hari besok. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, saudara dengar itu dari motivator saja. Ya bukan dari channel Pastor Niso. Tetapi kalau saudara mau belajar kebenaran firman Tuhan, maka saudari, kita semua jangan mengkhawatirkan hari besok. Tetapi kelola hari ini dengan baik di hadapan Tuhan. Tadi saya sudah bilang ya, galilah potensimu. Galilah potensimu setiap hari. Kembangkan itu semua semakin dalam. Perbanyak skillmu. Sampai nanti kamu menemukan satu skill yang benar-benar hidupmu dapat bermanfaat di situ. Dan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan di bidang itu. Amin. Dan jangan lupa kalau kalian sudah sukses, saudara ingatlah Tuhan. Selalu ingatlah Tuhan. Dukunglah segala pekerjaan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Teman-teman semua, ayo kelolalah hari ini dengan baik di hadapan Tuhan. Saudara, iman yang aktif berarti dia mencari kerajaan Allah. Mengalahkan kecemasan-kecemasan ya di dalam setiap hidup saudara. Itulah iman yang aktif. Saudara, inilah kunci mengatasi kecemasan di dalam setiap kehidupan saudara, yaitu saudara menggantikan. Bukan hanya sekedar menekan saja, tetapi saudara menggantikan. Mengganti kekhawatiran saudara dengan sebuah misi yang berasal daripada Tuhan. Maka ketika saudara memiliki misi daripada Tuhan, maka Bapamu yang di sorga akan menyertai ya setiap kehidupanmu yang menjalankan misi Tuhan itu dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Ayo. Saudara, mungkin setiap malam sebelum beristirahat, setiap pagi saudara ketika bangun pagi, tanyakan kepada Tuhan, Bapa, apa satu hal yang dapat kulakukan hari ini untuk menggenapi rencanamu? Ya, tanyakan itu. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu bisa saudara berupa ya belajar sungguh-sungguh, ya sebagai ibadahmu. Saudara bisa bersikap baik kepada seseorang yang mungkin sulit saudara kasihi dalam setiap hidup saudara. Atau menggunakan setiap talenta digitalmu itu semua untuk membuat konten-konten yang memuliakan Tuhan. Ya, kalau orang tua disuruh AI atau buat video AI, mungkin mereka nggak tahu. Ya, orang-orang yang udah 50-an, 60, suruh buat AI, aduh pusing saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi kalau orang-orang muda disuruh buat AI, kayak anak saya yang sekarang 4 SD, ya dia perempuan saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau disuruh buat video, antara saya sama dia, bagusan dia. Bagusan dia. Buat video saudara yang kasih oleh Tuhan 1-2 menit durasinya. Dia lebih cakep daripada saya untuk membuat video. Itulah orang-orang muda yang seharusnya kalian membuat video-video AI untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Ya, untuk memberitakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Juru Selamat di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Amin. Sehingga orang-orang itu yang menonton, mereka terberkati. Wow, ya juga ya. Kenapa gak pernah kepikiran hal ini dalam setiap kehidupan saya? Mari
mulailah ya, gunakan setiap talenta digitalmu untuk membuat konten yang memuliakan Tuhan. Fokuslah pada satu langkah ketaatan saudara setiap hari. Amin ya. Saudara ini kasih lihat Tuhan, daripada cemas ya. Bapak Ibu Saudari, teman-teman semua, ayo. Apakah aku akan mendapat pekerjaan dalam 5 tahun? Waduh, saudara, daripada kita bertanya itu, saudara, ayo kita tanyakan apa skill yang perlu kukuasai tahun ini. Nanti memasuki tahun baru 2026 ya, gak lama lagi. Saudara, ayo kuasai satu skill sehingga saudara bisa menjadi expert di dalam hal itu. Ya, apa tugas yang harus kuselesaikan hari ini ya Tuhan. Amin. Hiduplah dalam anugerah sehari yang Tuhan berikan. Ya, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Dan anugerahnya cukup juga untuk menyelesaikan masalah-masalah saudara setiap hari itu. Saudara, ingat baik-baik bahwa masa depan itu dibangun oleh ketaatan hari demi hari. Yang setuju katakan amin. Tuhan tidak memanggil kita untuk menghilangkan semua perasaan cemas dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi Dia memanggil kita untuk memindahkan kepercayaan kita dari diri kita yang terbatas kepada Allah yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita semua. Mari, saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Teman-teman semua, Gen Z, terutama buat kalian semua yang dikasihi oleh Tuhan. Dunia mungkin memberitahu kalian semua bahwa masa depanmu itu tergantung pada ekonomi, politik, keberuntungan, dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan saat hari ini menyatakan kebenaran yang lebih dalam, bahwa masa depan kita semua, saudara, itu tergantung pada siapa yang kamu dan saya percayai. Bukan pada apa yang kamu khawatirkan di dalam setiap hidupmu. Lihatlah salib. Itu adalah bukti terakhir dan terbesar dari kedaulatan dan kasih Tuhan. Sebelum dunia dijadikan, Dia sudah tahu segalanya. Ya teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan. Dan di dalam kedaulatannya, Dia sudah menyiapkan jalan keselamatan itu. Jika Dia bisa mengubah alat pembunuh yang paling kejam dalam sejarah manusia, yaitu salib itu, menjadi simbol kasih, menjadi simbol kemenangan terbesar, percayalah, Dia sanggup mengubah jalan kehidupan kita semua, ya, yang penuh dengan ketidakpastian ini, dan menjadi sebuah mahakarya agung di dalam setiap anugerahnya dalam hidup kita masing-masing. Saudara, mungkin hari-hari ini kita semua seperti kapal kecil di tengah-tengah badai lautan yang gelap di dalam kehidupan kalian semua. Iman bukan berarti badai itu akan berhenti seketika, tetapi iman adalah keyakinan bahwa nahkodamu dan nahkodaku, ya, di dalam setiap kapal hidupmu adalah Yesus Kristus. Adalah Yesus yang mengenal setiap ombak, yang menguasai setiap angin dan badai, dan juga yang telah mengalahkan maut di dalam hidup kita semua. Tangannya yang memegang kendali, tangannya yang memegang kemudi setiap hidup kita semua, dan Dia akan membawa kita semua dengan selamat ke pelabuhan tujuan akhir kehidupan kita semua. Amin. Mari pada kesempatan saat hari ini, serahkanlah hidupmu kepada Sang Nahkoda yang setia itu. Berikanlah Dia kendali atas setiap hidupmu. Mulailah perjalananmu bersama dengan Tuhan Yesus, langkah demi langkah, sehari demi sehari, dalam ketaatan, dalam kepercayaan. Mari teman-teman semua, anak-anak muda, dimanapun kalian berada, masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Masa depan yang penuh dengan harapan. Teman-teman semua, mari, sekalipun jalan yang kita harus lalui, ya mungkin berliku-liku di depan sana, tetapi kita percaya, ya masa depan kita semua penuh dengan harapan bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, dan biarlah firman ini boleh menjadi berkat, boleh jatuh semua di tanah hati kita semua yang baik. Tanah hati yang digemburkan tadi, di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga bisa bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, Bapa yang berdaulat atas setiap kehidupan alam semesta. Bapa yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Kami datang di hadapan-Mu pada kesempatan saat hari ini. Dengan segala kejujuran, kami mengakui seringkali hati kami dikuasai oleh ketakutan akan masa depan. Kami cemas tentang studi, kami cemas tentang karir, kami cemas tentang hubungan-hubungan kami dan dunia yang kami tinggali ini. Kami telah berusaha memegang kendali, dan pada akhirnya kami hanya menemukan kelelahan dan keputusasaan. Ya Allahku, pada kesempatan saat hari ini, kami percaya, kami datang dengan kerendahan hati,
dan iman yang kokoh kepada kedaulatan-Mu. Kami memilih untuk menyerahkannya semua, setiap beban kami kepada Engkau saja ya Tuhan kami. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami serahkan setiap beban iklim dan dunia yang rusak ini. Kami serahkan kepadamu Sang Pencipta dan Pemulih. Ada mungkin beban-beban ekonomi dan ketidakpastian finansial di dalam setiap hidup kami. Kami serahkan kepadamu Jehovah Jireh, penyedia bagi setiap hidup kami semua. Mungkin juga ada beban-beban dalam setiap hubungan, dalam pacaran, dalam setiap pencarian identitas kami semua. Kami serahkan kepadamu sumber kasih dan pembentuk jati diri kami semua. Mungkin juga ada beban masa depan yang gelap, yang tidak terjangkau oleh setiap hidup kami. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan, yang awal dan yang akhir, yang memegang setiap masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, terima kasih bagi yang mendengar setiap panggilan-Mu pada kesempatan saat hari ini dan ingin menyerahkan hidupnya sepenuhnya bagi Tuhan. Tuhan, aku berdoa, terimalah mereka ya Tuhan Yesus. Jadilah Tuhan dan juru selamat dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi mereka. Pimpinlah mereka dari setiap kegelapan ke dalam terang-Mu yang ajaib di dalam setiap hidup mereka. Isilah hati mereka dengan Roh Kudus-Mu yang memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan biarlah damai itu yang berjaga-jaga di dalam setiap hati dan pikiran kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, selesailah sudah pelayanan Pastor Deso pada kesempatan malam hari ini. Saudara, biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kalian semua. Yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Haleluya. Saudara, sampai bertemu kembali besok pagi, ya Senin sampai Sabtu jam 7:30 pagi waktu Indonesia Barat. Ya kalau di malam hari biasanya Selasa, Kamis dan Sabtu itu jamnya sekitar jam 6:30 malam. Ya teman-teman semua, kalau Selasa Kamis biasanya jam 7, Sabtu kita biasanya lebih cepat sekitar 6:30 atau jam 6. Kita memulai acara di channel Pastor Deso khusus yang program malam ya, Gen Z Level Up for Jesus. Terima kasih buat kebersamaan kita semua. Terima kasih yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara ya. Kalau saudara terberkati, saudara bisa menulis seperti ini ya. Teman-teman semua saya sematkan. Ya, bersih jiwa menyegarkan dari kota maupun negara saudara ya. Thank you buat kalian semua yang sudah menulis. Terima kasih buat tap-tap layarnya. Terima kasih buat share-nya. Saudara jangan ragu untuk share, jangan ragu untuk tap-tap layar. Jangan ragu kalau saudara terberkati untuk memberikan gift lewat pelayanan Pastor Deso ya. Jikalau kalian terberkati. Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat setiap persembahan-persembahan yang saudara berikan juga lewat channel Pastor Deso. Terima kasih buat persembahan-persembahan saudara. Persembahan syukur, persembahan kasih, donasi, support yang saudara selalu berikan lewat pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya saudari lewat channel Pastor Deso. Terima kasih buat setiap persembahan-persembahan Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan. Jikalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso dan Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk ikut mendukung sama-sama pekerjaan Tuhan ini lewat channel ini, saudara dapat memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, donasi maupun support terhadap pelayanan Pastor Deso lewat bio profil saya ya. Di atas sana di sebelah kiri atas, saudari di lingkaran orange itu ada profil Pastor Deso. Saudara tinggal klik di sana. Nanti saudara akan masuk ke dalam profil saya dan di sana nanti ada BC atas nama istri saya maupun juga social bus. Saudara bisa memberikan persembahan-persembahan itu ya. Pilihlah salah satu metode yang memudahkan saudara. Orang Indonesia gunakan BCA. Orang luar negeri gunakan social bus karena lebih memudahkan. Kalau saudara terberkati dan Roh Kudus menggerakkan hati. Kalau tidak terberkati dan Roh Kudus tidak menggerakkan hati, saudara nggak usah ikut-ikut memberi ya. Bapak Ibu Saudari, karena saya percaya pasti semua komando kita semua datang daripada Tuhan. Kalau kalian terberkati, saya juga percaya hidup kalian akan menjadi berkat dimanapun kalian berada. Ya, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya Pastor Deso. Saya mohon undur diri Bapak Ibu Saudari. Sampai bertemu besok kembali dalam program setiap pagi di Refresh dan Reset. Ya Bapak Ibu Saudari, Gen Z, God bless you. Kalau kalian ada pergumulan-pergumulan tertentu sebagai orang-orang muda, rindu mau sharing, curhat, saudara bisa chat TikTok Pastor Deso saja ya.
kalian ceritakan pergumulan kalian, kalian mungkin ada mau didoakan dan lain sebagainya, ya. Jadi jangan sendiri-sendiri dalam setiap kehidupan kalian semua. Kalau kalian memang percaya, saudara yang kasih oleh Tuhan, saudara bisa curhat apapun dalam setiap kehidupan kalian semua. Nanti saya atau istri saya akan membaca setiap chat-chat itu ya, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan saat hari ini. Selamat beristirahat buat kalian semua. Sampai bertemu besok hari, teman-teman semua. Salam dari siapa? Salam dari saya, Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye buat kalian semua. Alvin Lenwa, thank you ya. Terima kasih buat kebersamaan kita. Marlin Situmorang, Esther Sigai, God bless you. Lupina Kina. Ya teman-teman semua, ini saya nggak sebutin nama bapak atau ibu ya, karena ini program khusus buat orang muda. Ron Billy, ya Damaris, Helda, God bless you. Esther Sigai, God bless you. Asyawan Biru, God bless you ya. Jumariang, God bless you ya. Hotnida Tobing, God bless you. Setiap teman-teman semua, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Elsa, Jenti Sohendar, God bless you ya. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Maureen, God bless you ya. Tuhan Yesus memberkati. Buat teman-teman semua, God bless you ya. Buat kalian semua, Rose City, Tuhan Yesus memberkati ya. Nursani Gultom, Siana Sunda, God bless you. Sarlina Lina, God bless you. Pak bukan Bapak lagi, Supri, yang gak apa-apa ya. Karena ini acara anak muda, saya panggil nama-nama ya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus memberkati. God bless you semua. Vetronika Lili, God bless you ya. Yoga Maulana, God bless you. Jumariang, God bless you ya, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Supri, Alvin Lenwa, Run Billing, Hani Tangsiho, Gio Majuntak, anggota DPR, Sarlina Lina, Leni Hutagau, Nursani Gultom, Ibu Ginting, ya Ginting atau Damaris, Esther Siga, Jenti Suhendar, Yunoder, Helda, Lukina Kina, Santana de Costa, Siswanto, Marlin Situmorang, Asyawan Biru, Hilarius TB, Engki Sadikin, Mifin, MB Lubis, Reman, dan lain sebagainya. Terima kasih buat kebersamaan kita. Saya mohon undur diri ya, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Tetaplah setia mengiring Tuhan Yesus dalam kehidupan kalian semua. Ya, thank you buat kalian semua ya. Buat teman-teman semua yang dikasih di dalam Kristus. Saya mohon undur diri. Salam dari saya, Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan. Dari Depok, sekali lagi, Jawa Barat. Bye-bye. Good night buat kalian semua. Selamat bobo.